berbicara dengan Mauludan ataupun PHBI, peringatan Hari Besar Islam, sekalipun suka ada yang menyatakan bid'ah ataupun yang lainnya, tetapi kita ambil hikmah dan manfaat dari peringatan Hari Besar Islam ini dengan judul Mauludan. Yang pertama mungkin bisa diambil hikmahnya sebagai tempat dan arena silaturahmi di antara kita. Masyarakat yang dulu belum bertemu sekarang bisa bertemu dengan kegiatan Mauludan, termasuk saya yang belum pernah datang. Dengan adanya kegiatan ini bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi. Silaturahmi penting menurut agama, ada 3 hikmah dan manfaat: panjang umur, banyak rezeki, ramai lembur di saat kegiatan silaturahmi seperti hari ini. Mudah-mudahan hikmah silaturahmi dalam rangka Mauludan pada kesempatan ini bisa kita raih salah satunya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau acara Mauludan ini ada taklim, ada pengajian, ada tausiah dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Yang namanya taklim penting bagi orang yang beriman. Yang namanya tausiah penting bagi orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena yang namanya iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yajud dan kadang-kadang yankus. Naik, turun, itulah keimanan. Di saat keimanan kita turun, maka perlu ada motivasi, perlu ada dorongan supaya iman kita tetap stabil. Maka dengan pengajian dan taklim itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena memang inti daripada kegiatan peringatan Hari Besar Islam adalah khususnya Mauludan, di samping meningkatkan keimanan dan ketakwaan, adalah supaya kita makin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan harapan syafaat untuk kita semua nanti di yaumul jaza. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim butuh syafaatnya. Maka kegiatan kali ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan juga untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mendapatkan syafaat di yaumul jaza nanti. Maka tadi ada sholawat sebelum acara dimulai ataupun pembukaan, kemudian yang lainnya. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia, sangat bagus dan sangat bermanfaat. Apalagi kita sebagai orang Indonesia memiliki dasar negara kita Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini semua melaksanakan kegiatan sebagai implementasi dari orang Pancasila sejati dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan. Maka kegiatan kali ini sangat penting dan juga membawa kemaslahatan dan membawa kemanfaatan, sekalipun ada yang masih mencibir kegiatan Mauludan Rajaban adalah kegiatan yang sangat dibid'ahkan. Hadirin yang saya hormati, apalagi Jabar juara lahir dan batin. Jawa Barat bukan hanya ingin mengejar juara lahir saja, juara dunia pun kita kejar, juara akhirat pun kita kejar. Jadi supaya ada keseimbangan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, sehingga kita Jawa Barat memiliki kesuksesan multidimensi, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur PT Barak Jati Alam ini yang telah membangun masjid di tengah-tengah masyarakat, membangun masjid di tengah-tengah Perum ini. Masjidnya sangat hebat, masjidnya sangat besar, dan kami yakin aktivitasnya pun sangat luar biasa. Barusan salah satu pengelola, salah satu DKM berbicara kepada saya, alhamdulillah saya bisa mengamalkan ilmu di masjid ini. Ini sangat luar biasa. Berarti pengembang PT Barak Jati Alam ini adalah orang yang membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka akselerasi visi misinya, yaitu Jabar jual lahir dan batin. Yang kedua juga memberikan bantuan terhadap kendaraan mobil
Seharusnya pemerintah Pak Kubu ya yang memberikan bantuan mobil kepada kepala desa. Kalau di Kabupaten Tasik, seluruh kepala desa waktu saya jadi bupati dikasih semua. Tetapi mungkin di Sumedang, Pak Bupatinya mungkin hari ini masih banyak yang harus dibantu dan dibangun. Mungkin di masa yang akan datang ke depan mungkin Pak Bupati membagi. Tetapi sebelum pemerintah membagi, memberikan, ada sebuah kebaikan dari Direktur PT Barak Sejarah Alam, memberikan sebuah sangat luar biasa, juga membantu pemerintah. Kemudian juga ada santunan yatim piatu yang namanya fakir miskin, adalah harus disantuni oleh negara. Fakir miskin harus ditanggung jawab oleh negara, tapi pemerintah masih terbatas dalam menyantuni fakir miskin. Hari ini ada sebuah agnia, ada sebuah orang yang sangat dermawan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, kebaikan dari PT Barak Jati Alam yaitu Ibu Nur Hasanah, saya ucapkan jazakallahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang muludan, saya sampaikan tadi intinya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan ini membawa kebaikan dan membawa kemaslahatan. Rasul memberikan ilmu kepada umatnya dengan dua cara. Satu, cara tekstual, yaitu menyampaikan ilmu agama dari mimbar ke mimbar, menyampaikan ilmu agama dari masjid ke masjid, menyampaikan ilmu agama dari madrasah ke madrasah dengan cara ceramah, dengan cara pidato, dengan cara tausiah. Itu yang biasa Rasul sampaikan kepada umatnya untuk mempertebal keimanan, untuk mempertebal ketakwaan, dan juga untuk memberikan nasihat dan ilmu-ilmu agama kepada umatnya. Yang disebut dengan cara tekstual, Rasul memberikan keilmuan yang menjelma dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat. Tetapi Rasul dalam menyampaikan keilmuan tersebut tidak hanya dengan tekstual, tapi juga dengan kontekstualnya disampaikan, yaitu dengan cara suri tauladan, uswatun hasanah, picontoen, memberikan contoh. Setiap Rasul menyampaikan ilmu agama dengan contohnya. Rasul menyampaikan teori agama dengan contohnya. Rasul menyampaikan ilmu syariah dengan contohnya. Misalnya Rasul menyampaikan tentang rukunul ubudiyat, tentang tata cara peribadahan. Rasul memberikan contoh bagaimana tata cara ibadah yang baik, bagaimana tata cara hablum minallah yang baik. Rasul memberikan contoh sesempurna mungkin contohnya sehingga umat melaksanakan. Kenapa? Karena sudah ada contoh setelah teori diberikan. Begitu juga Rasul setelah menceritakan, menyampaikan di mimbar tentang rukun munakahat, tata cara perkawinan, tata cara berumah tangga, kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang anak, dan yang lainnya disampaikan oleh Rasul di mimbar, disampaikan oleh Rasul di masjid, disampaikan oleh Rasul di majelis taklim. Tetapi Rasul tidak cukup sampai di situ dalam memberikan penerangan terhadap umatnya, juga Rasul memberikan contoh secara kontekstual bagaimana tata cara rumah tangga yang baik, bagaimana untuk menjelmanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sehingga timbul rasa kasih sayang, timbul rasa ketenangan, timbul rasa keabadian cinta dan kasih sayang. Rasul memberikan contoh dalam kehidupan sehari dalam berumah tangga. Itulah Rasul, tekstual dan kontekstual yang disampaikan. Begitu juga Rasul setelah menyampaikan ilmu tentang muamalah, tentang tata cara berniaga, tentang tata cara mencari duit, tentang tata cara bisnis, diterangkan di masjid, diterangkan di majelis taklim. Setelah itu Rasul memberikan contoh bagaimana cara bisnis yang baik, bagaimana cara usaha yang halal, bagaimana tata cara mencari duit yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah jinayat, masalah pemerintahan. Rasul setelah menyampaikan tekstual, maka disampaikan juga kontekstual bagaimana cara pemimpin yang baik, bagaimana jadi kepala daerah yang baik, bagaimana cara pemerintah yang baik. Rasul memberikan